peranan permen dalam kehidupan. Sama-sama kita akan mendengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Syahid Joban LC. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Sina dan juga menjabat sebagai Direktur Salam Palestina, dan beliau adalah salah satu alumni Al-Azhar Mesir. Tema yang akan disampaikan insyaallah bertemakan mengenai Syam dan Yaman, dua negeri yang didoakan Nabi Muhammad SAW. Tiada hari tanpa mengaji meraih ridho ilahi Rabbi. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, hasil maksud dan husnul khatimah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحييكم بما حي رب العالمين عباده المؤمنين وقال لإمام المرسلين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب الكعبة الذي يأتي إليها الناس من كل فج عميق للتوبة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم اجعل الحجاج في هذه السنة حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والتجارة لن تبور والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita semua pada subuh kali ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan guru-guru kita, Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, Allah luaskan rezekinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Ini bahasa Arab, ilmu jawab Arab deh. Gak pernah ke Arab jan. Di Tanah Abang mau Arab. Sobahal khair, sobahan nuri was surur. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Rasanya 2 tahun ke belakang kita bertemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, segenap pengurus dari kepada Majlis Al-Ihya, terkhusus kepada Pondok Pesantren Insan Kamil. Mudah-mudahan para guru-gurunya, para kiainya, para ulamanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita kerjakan di tempat ini menjadi amal
amal jariah untuk Abi Husin Tamrin. Amin ya rabbal alamin. Bu, masih hidup? Masih semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kajian khusus. Kajian khusus. Saking khususnya harus pakai laptop tuh. Layarnya nyala dulu. Nanti ibu-ibu biar lihat ke depan, bapak lihat ke depan juga. Karena kajian pada subuh kali ini kita akan bahas tentang keutamaan negeri Syam dan Yaman. Negeri Syam dan Yaman adalah dua negeri yang didoakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi berdoa. Doanya Bu, Allahumma barik lana naudai fima razaqtana, nama doa makan. Doanya Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ikuti semuanya. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan berkahilah negeri Yaman. Dua negeri yang Nabi doakan, negeri Syam dan negeri Yaman. Negeri Syam saat ini terbagi menjadi 4 negara. Pertama Palestina, kedua Yordania, ketiga Syria, keempat Lebanon. Apa itu? Palestina, yang negeri Syam terbagi menjadi 4 negara. Pertama Palestina, kedua Yordania, ketiga Syria, keempat Lebanon. Itulah negeri Syam saat ini, gimana Allah. Terkhusus negeri Syam yang kita akan bahas pada subuh kali ini adalah negeri Palestina. Siap berangkat ke Palestina? Bawa duit deh. Perlu naik pesawat Bu. Kita akan bahas keutamaan negeri Palestina. Penyusun Muhammad Syed Joban LC Logan PA. Pakai PA Bu. Ibu-ibu boleh dulu Bu. Kita bab 1 pembahasannya adalah Ardul Isra wal Mi'raj. Palestina yang sering kita dengar, yang sering kita lihat adalah negeri Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi di negeri Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwasanya Allah yang Maha Suci memberangkatkan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Ayat di mana? Di Makkah. Masjidil Aqsa ayat di mana? Di Palestina. Jadi negeri Palestina adalah negeri Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas keutamaan Masjidil Aqsa. Yang pertama, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina adalah ulal qiblatain, kiblat pertamanya umat Islam. Dalam hadis Sa'id al-Barra bin Azib qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahran hatta nazalat al-ayah allati fil Baqarah. Kata Al-Barra bin Azib, beliau berkata, saya sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis, yaitu ke Masjidil Aqsa, selama 16 bulan. Jadi kiblat pertama umat Islam sebelum kiblatnya ke Ka'bah adalah Masjidil
Aqsa, maka disebut ulal qiblatain, kiblat pertamanya umat Islam. Berapa lama? 16 syahran, 16 bulan. Sampai turun ayat dalam Al-Qur'anul Karim, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, ya Rasulullah, aku tahu hatimu condong ke Makkah, maka alihkan arah kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat itu Nabi sedang sholat ashar, menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Sini di mana kiblatnya? Sini kiblatnya. Sini kiblatnya. Nah, Nabi sholat ke Masjidil Aqsa. Sini Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat ini. Begitu turun, Nabi langsung mengalihkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Maka terkenallah masjid disebut Masjid Qiblatain. Ibu kalau ke Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Itulah Nabi sholat menghadap kedua kiblat. Pertama ke Masjidil Aqsa, yang kedua ke Masjidil Haram. Ditetapkan mulai saat itu kiblat umat Islam adalah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Jadi Masjidil Aqsa itu apa? Kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, Tsanil Masjidain, Masjidil Aqsa itu merupakan masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal, masjid apa yang pertama kali dibangun? Nabi menjawab, al-Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-Masjidil Aqsa. Qalu kam bainahuma, berapa jarak dibangunnya dua masjid tersebut? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa menjadi masjid tertua kedua di bumi setelah Masjidil Haram. Yang ketiga, keutamaan Masjidil Aqsa, Tsalithul Haramain, masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Wahai orang Al-Ihya Bogor, jangan kau berambisi bepergian sebelum ibu hayang ke Singapura, hayang ke Korea, hayang ke Turki. Sebelum mau ke sana, niatkan dalam diri kita untuk mengunjungi 3 masjid ini. Pertama, Masjidil Haram di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga kita semua bisa berziarah ke 3 masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan sholat di 3 masjid. As-sholatu fil Masjidil Haram bi 100,000 sholat. Was-sholatu fi masjidi bi 1,000 sholat. Was-sholatu fi Baitul Maqdis bi 500 sholat. Sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibanding sholat di Masjid Insan Kamil Bogor. Jadi beda pahalanya. Orang sholat di Mekah sekali sholat 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Yang kedua, sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1.000 kali lipat dibanding sholat di masjid luar. Yang ketiga, sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid biasa lainnya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, tadi kan Palestina adalah negeri Isra Mi'raj. Yang kedua, Palestina Ardul Anbiya'i wal Mursalin, negerinya para nabi. Di Palestina itu banyak nabi, baik nabi yang dilahirkan di sana atau yang wafat di Palestina. Seperti nabi yang dilahirkan di Palestina, seperti Nabi Isa alaihissalam, itu dilahirkan di Palestina. Ada juga beberapa nabi yang makomnya, kuburannya di Palestina.
Seperti yang pertama makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dimakamkan di Masjid Al-Khalil, kota Hebron, tepi barat Palestina. Yang kedua makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat Palestina. Yang ketiga makam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dimakamkan di komplek Masjid Al-Aqsa. Yang keempat makam Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem, Palestina. Yang kelima makam Nabi Yaqub alaihissalam. Beliau dimakamkan di Masjid Ibrahimi, Hebron, tepi barat Palestina. Kemudian makam Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau dimakamkan di komplek Masjidil Aqsa. Jadi banyak tuh makam para nabi. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj, sebelum Mi'raj ke langit, Nabi sholat di Masjidil Aqsa, menjadi imam. Makmumnya seluruh para nabi berkumpul di Masjidil Aqsa. Maka tanah Palestina juga disebut sebagai tanahnya para nabi. Alhamdulillah. Kira-kira berkah tidak Palestina? Berkah tidak? Selanjutnya yang ketiga, Palestina Ardul Ulama adalah negeri para ulama. Siapa saja ulama asal dari Palestina? Yang pertama Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mazhabnya diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia, ternyata lahirnya di kota Gaza yang saat ini sedang dibombardir, dibunuh, rumahnya dihancurkan di sana, lalu dilahirkan. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina 150 Hijriah. Wafatnya di Mesir. Jadi beliau ini lahir di Gaza, Palestina, banyak mencari ilmu kemana-mana, ke Mekah beliau mencari ilmu, sehingga beliau akhirnya ada di Mesir dan kuburannya ada di Mesir. Alhamdulillah, saya sudah berziarah ke makam Al-Imam Syafi'i di Mesir. Tidak jauh dari gurunya namanya Al-Imam Waqi, kuburannya juga ada di sana di Mesir. Kemudian ada ulama yang lahir dan wafat di Mesir. Kalau tadi kan Imam Syafi'i lahir aja di Mesir, wafatnya di luar Mesir. Ada ulama lahir dan wafat di Mesir. Seperti siapa? Ibnu Ruslan, Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan Al-Maqdisi. Beliau ini merupakan salah satu ulama besar, pakar fikih mazhab Syafi'i, dan punya kitab yang sering diajar di pesantren namanya Safwadus Zubban. Nah, ini beliau lahirnya di Palestina, wafatnya di Palestina. Yang kedua Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, beliau lahir 541 Hijriah di Palestina. Ya, beliau merupakan seorang mujtahid dan pembesar ulama mazhab Hambali. Ada juga ulama yang lahir di Palestina, wafatnya di negeri lain. Tadi sudah kita bahas. Pertama Al-Imam Syafi'i, lahir di Mesir, wafatnya di Mesir. Lahir di Gaza, wafatnya di Mesir. Yang kedua ada Al-Imam Syamsuddin bin Al-Ghazi, lahirnya di Gaza. Nah, makanya Gaza Al-Ghazi namanya. Kalau mau apa? Al-Bughuri. Tahu Pak? Al-Bughuri. Nah, Bogor kan. Tapi pakai kok baca Al-Bughuri, kalau pakai jim bahaya. Kamu orang Batawi, Al-Bata, orang Banten, Al-Bantani, orang Sunda, Al-Sundawi, orang Madura nama, Al-Madurawi, orang Solo, Al-Jokowi, orang Solo Al-Jokowi. Jadi Syamsuddin bin Al-Ghazi lahir di Gaza, kemudian wafat juga di Gaza. Ada ulama yang wafat di Palestina tapi lahir di negeri lain. Lahirnya dia di negeri lain tapi wafatnya di Palestina. Yaitu Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad bin Shu'aib Al-Khuraisani. Beliau imam ahli hadis, ya. Ulama hadis yang terkemuka.
penyusun kitab hadis Sunan An-Nasai. Beliau lahir di Nasa, Khurasan, wilayah Persia atau Asia Tengah. Tapi wafatnya beliau dalam satu kaul disebutkan di Palestina. Subhanallah. Kalau gitu Palestina berkah tidak, Bu? Ardul Isra wal Mi'raj. Negerinya Isra. Yang kedua, negerinya para nabi. Yang ketiga, negerinya para alim ulama. Maka Palestina bukan hanya milik orang sana saja, bukan milik orang Arab saja, tapi Palestina milik seluruh umat Islam di dunia yang harus kita jaga karena berkaitan dengan akidah umat Islam. Siap bela Palestina? Siap jaga Palestina? Siap berjuang sampai Palestina merdeka? Takbir! Mama siap berjuang? Ya, mama dilawan. Sekarang timbul pertanyaan ibu-ibu sekalian. Bagaimana kondisi Palestina saat ini? Kita lihat slide-nya, karena ada beberapa video. Kita lihat pertama kondisi Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu. Ini Masjid Al-Aqsa yang tadi disebut Ulul Qiblatain, kiblat pertama umat Islam, masjid termulia kedua dan tertua kedua, masjid yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya bagaimana saat ini? Ini kondisinya. Orang yang sholat dibubarkan paksa oleh tentara Zionis teroris Israel. Ini ibu-ibu sekalian yang terjadi di sana saat ini dibatasi. Jadi nggak boleh umat Islam sholat. Ya, ke Masjid Al-Aqsa boleh sholat, tapi biasanya dibatasi umur. Di atas umur 50 boleh ke Masjid Al-Aqsa. Tapi orang-orang yang muda tidak boleh masuk Masjidil Aqsa. Ini kebiadaban Israel ya. Masuk masjid pakai sepatu, membombardir umat Islam yang ada di Palestina. Bahkan nggak sampai di situ, yang di luarnya pun sama. Ya, dibubarkan lagi sholat. Ini biadab nih. Israel ini bukan lagi manusia, binatang mereka ini. Ya, ini kebiadaban tentara teroris Israel. Saya tanya, Israel biadab tidak? Biadab tidak? Yang kedua, kita lihat bagaimana kondisi Gaza. Tadi Masjid Al-Aqsa, itu Masjid Al-Aqsa ada di tepi barat. Ya, kalau Gaza itu beda. Gaza itu dia lebih dekat ke Mesir, ke Rafah. Jadi kalau kita bisa bayangkan ibu-ibu sekalian, orang Gaza itu nggak bisa sholat ke Masjid Al-Aqsa. Selama hidupnya mereka tidak pernah bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa. Karena mereka dibentengi dengan benteng yang tinggi. Contoh seperti ini lah. Ini bapak-bapak semua tinggal di kawasan Gaza. Ini Gaza nih, diisolir mereka, dibentengi semua. Ini tepi barat. Tepi barat. Di mana Masjid Al-Aqsa? Bukan di Gaza. Adanya di tepi barat. Orang Gaza nggak bisa ke tepi barat karena dibentengi sama Israel. Siapa orang Gaza masuk ke tepi barat, ditembaki mereka, dibunuh mereka. Di tepi barat, di sana semua pemukim Israel. Walaupun ada beberapa wilayah pemukim dari Palestina. Di sana ada orang Palestina, tapi mereka hidup berdampingan dengan penjajah. Maka setiap hari mereka dipukuli, setiap hari mereka dibunuh, bebas mereka. Karena ikut undang-undang Israel. Jadi adanya di tepi barat sini. Nah, bagaimana kondisi Gaza saat ini? Di Gaza di sini nih. Gaza itu diisolir. Mereka dibentengi. Keluar nggak bisa, masuk pun nggak bisa. Semenjak perang tanggal 7 Oktober 2023. Ini Gaza, ibu sekalian. Gaza. Popularitasnya ada 2.200.000 orang. Ini Gaza kota kecil, makanya kota Gaza masih gedean Bogor. Kota Gaza kecil.
dari ujung kanan ke ujung kiri. Ujung kanan itu namanya Shimar, utara Gaza. Kalau yang sebelah kiri Janub, selatan Gaza, Rafah. Ya, kita lihat dulu. Nah, Gaza ini utara Gaza dibombardir pertama kali dengan jet-jet tempur Israel. Ini ilustrasi supaya Bapak bisa menggambarkan kondisinya. Nah, mereka dirudal dulu, ditembaki dulu dengan pesawat. Nah, setelah itu invasi darat masuk. Terus mereka merangsek dari utara Gaza sampai ke ujung Gaza, yaitu Rafah, perbatasan dengan Mesir. Tuh, kita lihat ya, itu benteng semua, di benteng mereka. Bagaimana kondisi Gaza setelah digempur habis Israel? Ini ibadah Allah. Tadi kita visualnya lihat, sekarang ini fakta kenyataannya. Setelah dibombardir, dirudal, dijet tempur, begini. Hancur rumah-rumah mereka, ibadah Allah. 80% bangunan di Gaza hancur luluh lantah karena perbuatan biadab Israel. Dan korban sampai saat ini mencapai 80.000 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kebedaran Israel. Dan tak pernah sepanjang sejarah di Gaza perang selama ini dan sehancur ini. Perang itu mungkin cuma seminggu, paling lama 3 bulan, setelah itu selesai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi warganya. Tadi bangunannya, sekarang warganya bagaimana? Kita lihat, saksikan ya Allah. Bagaimana mereka yang terhimpit oleh runtuhan di sana, anak-anak kecil yang terkena bom, terkena runtuhan. Kita nggak bisa bayangkan kalau ini anak-anak kita di sana ya Allah. Medis terbatas, obat-obatan terbatas, berapa banyak yang meninggal daripada saudara-saudara kita di Palestina sana. Seorang anak yang kehilangan ayah orang tuanya, ayah yang kehilangan anaknya. Terus korban berjatuhan. Ya, anak sampai gemeter begini ini karena ketakutan, trauma mereka. Sampai polos matanya. Ini kebiadaban Israel. Ini bukan lagi perang. Ini bukan perang, namanya pembantaian kepada umat Islam di Gaza. Karena nggak sebanding kalau perang itu sama-sama pakai senjata. Kalau ini nggak ada pakai senjata, Hamas dari mana senjatanya? Allah ngerakit sendiri. Sedangkan Israel didukung oleh Amerika. Israel boleh menambah amunisi, tapi siapa yang bantu pejuang-pejuang di Gaza? Nggak ada. Nah, itulah yang terjadi kepada Allah, ya. Maka solusinya apa yang kita bisa bantu untuk mereka, bantulah mereka. Ya. Apa kewajiban kita untuk Palestina? Kewajiban kita untuk Palestina adalah jihad dengan diri kita untuk menjaga Al-Aqsa. Kalau kita punya kemampuan, punya senjata untuk berangkat ke Palestina, berangkat jihad dengan diri kita. Halal Israel dibunuh kepada Allah, karena mereka membunuh umat Islam. Nggak bisa berjuang dengan diri kita, berjuang dengan harta kita. Berjuang, infakkan harta kita. Apa yang kita sudah lakukan untuk perjuangan di Palestina, itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah membela, membantu umat Islam di sana dengan harta yang kita miliki. Makanya saya bersyukur sekali Majelis Al-Ihya istiqomah terus dalam membantu perjuangan di Palestina. Dan alhamdulillah, ini cuplikan video saya, ya, karena saya juga ikut dalam bantuan ke Palestinaan. Dulu saya juga ikut membangun rumah sakit di Gaza, rumah sakit Indonesia.
waktu kuliah di Mesir. Jadi beli alat-alatnya di Mesir, perlengkapan medisnya di Mesir, dikirim ke Gaza lewat Rafah. Dari Kairo ke Rafah 12 jam perjalanan, panjang ya Allah. Nah ini juga saya kemarin mengunjungi daripada pengungsi Palestina yang ada di Yordania, perbatasan dengan Rafah. Saya langsung berangkat ke sana untuk memberikan bantuan kepada pengungsi-pengungsi Palestina. Nah ini artis dari Mesir ibu-ibu. Nah langsung kita berikan bantuan di sana. Dan saya langsung turun tangan untuk memberikan bantuan di pengungsi Palestina. Karena kita nggak bisa masuk ke Gaza. Siapa sekarang orang yang bantu masuk ke Gaza ditangkepin? Kemarin sumur Flotia lewat laut ditangkap, lewat darat ditangkap, nggak bisa. Yang kita bisa bantu kirim dana uang masukin ke Gaza. Mereka yang atur di Gaza. Kalau di Yordan, di Syria, di Lebanon masih kita bisa bantu Allah. Nah, itulah kajian pertama tentang negeri Syam. Negeri apa bu? Syam. Kalau Habib Mahdi Syamania, itu Habib Mahdi Segaf. Nah. Sekarang kita bahas negeri yang kedua. Negeri apa? Yaman. Siap berangkat ke Yaman? Udah beli tiket belum? Bukan duit gak? Nah, dulu meta tuh Kang Ustaz Jailani Abdul Qadir. Baik, kita masuk ke Yaman sekarang. Tadi negeri Palestina, negeri Syam. Sekarang masuk negeri Yaman. Baik, keutamaan negeri Yaman. Ini saya bersama guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Keutamaan negeri Yaman yang pertama ya bahwa negeri Yaman itu tersirat dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika turun ayat ini, Nabi sedang berada di Madinah. Ayat surah ini disebut dengan surah apa namanya? Idza apa? An-Nasr, artinya pertolongan. Maka Nabi berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja'a nasrullah wal fath wa ja'a al-Yaman. Maha besar Allah, telah datang pertolongan dari Allah dan telah datang penduduk Yaman. Jadi turunnya ayat ini disandingkan dengan kedatangan orang Yaman ke Madinah. Disebut dalam Al-Qur'an kepada Allah. Ini saya berfoto di depan Rubat Tarim, salah satu pondok pesantren tertua di Rubat Tarim Hadramut Yaman, yaitu yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah Asy-Syadili. Ini umurnya ratusan tahun kepada Allah, yang tertua di Hadramut Yaman. Yang kedua, penduduk Yaman itu dalam hadis disebutkan sebagai orang yang lembut, faqih dan bijak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW berkata, "Atakum ahlul Yaman, hum araqqu quluban, al-iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah." Kata Nabi, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka orang yang paling lembut hatinya, imannya paling kuat di antara kita, fikihnya paling kuat di antara kita, dan hikmah terdapat pada orang-orang Yaman. Artinya Nabi ingin menyampaikan bahwa orang Yaman dulu di zaman Nabi terkenal dengan punya sifat lembut, ilmunya faqih, memahami agama dengan baik, dan bijak di dalam bertutur kata. Ini saya berfoto di depan Menara Muhdor, salah satu ikon kota Tarim Hadramut. Setiap kota itu punya ikon masing-masing. Di Jakarta ada apa? Di Monas. Kalau di Bogor?
ayat hujan. Namun di aliyah, ayo nak. Ya aliyahnya, ayat. Ayo Ustaz Abdul Qadir. Baik, selanjutnya Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk penduduk Yaman. Tadi itu disebutkan bahwa Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Negeri Syam sudah kita bahas, sekarang kita berada di negeri Yaman. Ini Ustaz berfoto di depan pintu gerbangnya kota Tarim. Bapak Ibu sering dengar mungkin qasidahnya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syairillah, 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 syairillah. Ayo semangat semuanya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syairillah, syairillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ataupun anak cucu kita bisa menempuh pendidikan di Tarim Hadramut Yaman. Amin ya Rabbal. Dan di sini ada guru seniornya, ya Kiai Haji Abdul Qadir. Beliau lama juga di Hadramut Yaman bersama guru mulia Al Habib Umar bin Hafiz. Selanjutnya keutamaan negeri Yaman. Orang yang pertama meneladankan salaman. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yaman, hum awwalu man ja'a bil musafahah. Telah datang kepada engkau wahai sahabatku orang-orang Yaman. Merekalah yang pertama kali mengenalkan berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu salaman kia coba salaman enggak kita. Ini tradisi orang Yaman yang pertama kali mengenalkan kepada Allah. Makanya kalau ketemu orang salaman, sampai Nabi mengatakan, tidaklah dua orang mukmin yaltaqiyani wa yatasafahani, dia berjumpa kemudian bersalaman selama tangannya belum dilepas, selama itu malaikat minta ampun kepada dua orang ini. Jadi mau salamannya mau lila kita, ulah kita. Nah, ulah cepet-cepet deh. Sebab salaman nempel, malaikat minta ampun buat kita. Salaman dengan kanan kirinya. Salaman semuanya, salaman dengan teman kanan kirinya. Sadayana, ayo. Bapak salaman. Nah, gitu. Semuanya di belakang ibu salaman. Salaman lah. Ustaz Abdul Qadir salaman. Nah, ya benar. Nah, ini saya lagi berjabat tangan dengan guru mulia Al Habib Umar bin Hafiz. Apalagi kalau sama guru. Guru itu setidaknya dia bersalaman, berjabat tangan, menyentuh gurunya, menyentuh tangan gurunya lagi, menyentuh tangan gurunya lagi, gurunya ke gurunya, sehingga salaman itu bersambung dari guru ke guru, gurunya ke gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini salaman di Masjid Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Salamannya kurang lebih seperti kita. Jadi habis subuh sama habis asar salaman manjang. Semua muridnya salaman. Habis salaman tidak langsung pulang, tapi salaman berdiri di sebelahnya. Terus antri dari keliling 3 bulan keliling. Ya, bisa 1 jam keliling nih. Karena muridnya banyak. Terus salaman. Tuh, muter terus. Ini tradisi di Hadramut Yaman dan Mustafa. Salaman muter. Jadi habis sholat itu bukan Allahumma lantas jalan, bukan. Allahumma anta salam dan ke akhir salaman. Ini laki-laki khususnya. Selanjutnya, keutamaan penduduk Yaman. Mereka memiliki semangat yang tinggi mempelajari sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, anna ahlal Yaman qadamu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yaman datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dari Yaman ke Madinah
Madinah. Faqalu, mereka berkata, ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah wal Islam. Ya Rasulullah, aku datang dari Yaman. Jauh Yaman tuh. Dari Yaman ke Madinah. Jauh. Saudara Abdul Qadir, kalau dari Yaman ke Madinah berapa lama perjalanan? Kalau naik darat, naik mobil kira-kira ke Saudi. Ya kalau haji umroh kira-kiranya ada 2 hari sehari. 2 hari perjalanan, 2 hari naik mobil. Mangkaning jeung Mangkunan nggak dilanjut. Mangkaning dulu zaman Nabi belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat, jalan kaki atau naik unta. Kalau sekarang aja 2 hari naik mobil, berarti 2 bulan dia naik jalan kaki. Jalan berbondong-bondong orang Yaman ke Madinah. Buat apa? Ya Rasulullah, utuslah salah seorang di antara sahabatmu mengajarkan kami tentang sunnah dan Islam. Arek pesantren ya. Orang Yaman mau pesantren di Madinah. Makanya santri-santri sekarang ini nggak apa-apa jauh dari rumah juga. Tradisi ini mencari ilmu sudah sejak zaman dulu. Keluar rumahnya mencari ilmu, jauh dari keluarga untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati sekarang ini ada gerakan-gerakan sistematis yang memang sedang diisu, diangkat isu-isu tentang negatifnya pondok pesantren. Kiainya yang cabul lah, kiainya yang hamili santriwatinya lah. Nah itu namanya bukan kiai, dukun. Jadi lamun ayah ustaz kiai yang katanya dia punya pondok pesantren tapi menyalahi syariat Islam, dia bukan kiai tapi dukun. Kalau disebut kiai, makanya kita harus bangga kalau punya anak dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Insya siap masukkan ke pesantren, anak cucu kita dititipkan di pesantren. Maka Nabi SAW fa'akhadha yada Abi Ubaidah. Di samping Nabi ada sahabat bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sahabat Nabi yang alim, faqih, pintar. Diangkat sama Nabi tangannya, maka mengatakan kepada orang Yaman, ahli Yaman, hada aminu hadil ummah. Inilah yang akan mendidik kalian mempelajari ilmu agama. Ini Ustaz berfoto di depan rumah Darul Mustafa. Ini depan pesantrennya. Seperti ini. Selanjutnya, orang Yaman itu gigih dalam ibadah. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim bahwa Nabi SAW berkata, "Annahu sayati qaumun tahkiruna amalakum ila amalihim." Qulna ya Rasulullah, Quraisy? Qala la, walakin ahlul Yaman. Kata Nabi, nanti akan datang satu kaum yang kalau kau bandingkan amalanmu dengan amalan mereka, kau pasti minder. Kemudian sahabat Nabi bertanya, Quraisy, apakah kaum itu lahir dari Quraisy? Nabi menjawab, la, bukan, walakin ahlul Yaman, tapi mereka adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Subhanallah. Makanya orang Yaman, kalau ibu lihat, bandingkan orang Yaman dengan orang Arab Saudi. Orang Yaman itu menjaga sunnah Nabi, zikirnya dijaga, kemudian muadzabah alal amal salihah, jaga, kemudian zikirnya juga luar biasa. Orang Yaman dikabarin dari Mustafa, dari Umar bin dijaga semuanya. Orang Saudi, ibu lamun keluar di Saudi pada subuh, jika kuburan sepi orang tuh. Tapi di Yaman, subhanallah, Yaman itu rame terus, ya, zikirnya rame, pengajiannya rame, ta'limnya rame, khususnya yang ditarik kepada Allah. Inilah. Kemudian ini Ustaz berfoto di depan makom atau kuburannya Sahib Ratibul Attas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas. Bapak Ibu sering baca Ratibul Attas? Yang sering baca ini makamnya ada di Hadrat Yaman. Nanti kita bahas. Kemudian Yaman negeri 1000 wali. Yaman negeri 1000 wali. Di sana ada beberapa tempat ziarah.
Pertama ada makam ziarah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam makamnya di Syi'ib Hud, sebuah lembah kurang lebih 2 jam perjalanan dari Hadramut atau dari Tarim, Hadramut Yaman. Dan biasanya orang mengunjungi daripada ziarah Nabiullah Hud ini di bulan Sya'ban, tanggal 7 sampai tanggal 10 Sya'ban. Ini saya di depan makam Nabiullah Hud alaihissalam. Ini gunungnya. Nah ini juga sangat pegunungan, jadi tidak ada gunung. Kalau di Urang kan gunungnya banyak pohonnya. Di sana gunung batu ini Bu. Gunung batu. Nah ini videonya. Ini video ziarah di makam Nabiullah Hud alaihissalam. Makamnya ini berbentuk batu. Itu makam Nabiullah Hud alaihissalam. Ini makamnya nih, yang batu besar ini. Di dalamnya ada makam Nabiullah Hud alaihissalam. Alhamdulillah berziarah sana. Selanjutnya saya juga berziarah ke makam Nabiullah Hadun alaihissalam. Pernah ngadengin Nabi Hadun? Udah pernah mendengar belum? Kalau si Madun ayah, kalau dia ayah. Nabiullah Hadun alaihissalam. Siapa Nabiullah Hadun? Nabiullah Hadun itu adalah putra dari Nabi Hud alaihissalam, anak Nabi Hud. Beliau merupakan penerus nasab Nabiullah Hud yang dakwah dari kenabian setelah kaum Ad musnah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makamnya ada di Desa Hadun, Kota Doan, Provinsi Hadramut Yaman. Doan ini salah satu provinsi yang terkenal membuat madu. Bapak nyawa madu deh. Madu asli nyawa madu asli. Bapak nyawa madu deh. Madu asli nyawa madu asli deh. Madu asli deh. Lamun dibawa ke imah, ayam piring bobos, ayam panci melayang, itu madu asli karena apa? Jadi bapak lalu balik ke imam piring aman, piring dan bebes aman kan palsu pada madunya. Kalau si ibu jangan madu. Ini ziarah Nabi Hadun alaihissalam. Nah ini makamnya, ini videonya. Panjangnya 14 meter. Panjangnya 14 meter. Jadi zaman dulu mah tinggi-tinggi. Kalau makin zaman sekarang makin pendek Bu ya. 14 meter panjangnya. Lanjut, kita berziarah lagi di sana ke makam Al-Imam Muhajir Ahmad Isa. Beliau adalah cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau tawassul kadang membawa nama Al-Imam Muhajir Ahmad Isa. Beliau nasabnya bernama Al-Ahmad Muhajir bin Isa An-Nabi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir di Basrah, Irak 273 Hijriah. Hijrah dari Basrah ke Hadramut 319 Hijriah. Wafat di Husaisiyah, sebuah kota antara Tarim dan Seun Hadramut 345 Hijriyah. Ini makamnya beliau, Syekh Ahmad Isa Al-Muhajir. Ini makamnya juga, videonya sama, dia berada di atas gunung juga, jadi harus naik ke atas gunung. Nah ini artis Yaman ini. Tadi artis Mesir, nah ini artis Yaman. Ini makamnya ya. Lanjut, kita persingkat waktu. Kemudian di sana juga ada pemakaman disebut dengan ziarah pemakaman Zambar. Apa itu pemakaman Zambar? Pemakaman ini dikenal sebagai pemakaman 1000 wali. Karena ribuan waliullah dikebumikan di pemakaman Zambar ini. Di antaranya leluhurnya para habaib, yaitu Al-Imam Muhammad Faqih Muqaddam, sesepuh semua kaum Alawiyyin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad, dimakamkan di sini. Tadi Ratibul Attas, ada Ratibul Haddad. Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, Imam Syekh bin Abdullah Al-Idrus, Imam Umar Al-Mukhdar bin Abdul Rahman As-Segaf, dan lain-lain, termasuk leluhurnya Wali Songo.
dai-dai asal Hadramut yang menyebarkan dakwah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa wali songo yang dari 9 itu leluhurnya asalnya dari Hadramut Yaman. Datang ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, beranak pinak, lahirlah di antaranya mereka yang menjadi para wali. Jadi leluhur yang paling wali songo itu adalah di Hadramut Yaman. Jadi nggak ada Indonesia Islam datang dari Cina, nggak ada. Islam datang dari mana? Enggak. Islam datang dari Yaman. Makanya banyak habaib-habaib itu yang menyebarkan dakwah ke Indonesia, mereka datang dari Yaman. Makanya toriko kita sama dengan toriko Yaman. Cara berpakaian itu sama dengan cara berpakaian Yaman. Sarung itu, pakai sarung di Yaman. Peci, pakai peci di Yaman. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, amalia zikirnya, amalia ibadahnya persis sama seperti orang Yaman, menandakan bahwa orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu orang Yaman. Makanya orang-orang yang sekarang gerakannya anti habaib, ya, anti Ba'alawi, mereka ini sedang cari panggung aja, sedang cari panggung. Dengan duit kumaha we, ya, supaya rame, supaya viral. Akhirnya dia melabrak daripada hikmah semua ini. Nah, ini makam Al-Imam Fatih Muqaddam, sebutnya para habaib di pemakaman Zambar. Ini makam daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Sahib Ratibul Haddad. Nah, ini imam daripada pemakaman para sahabat Nabi yang wafat di Yaman. Ini makamnya. Selanjutnya, ziarah makam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini Ratibul Attas. Beliau dikumpulkan zikir-zikirnya oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lahir pada 992 Hijriah di Desa Lis. Seluruh marga Al-Attas bersambung secara nasab kepada beliau. Kemudian beliau wafat ya di daerah Huraidah, Hadramut, ya, pada tahun 1072 Hijriah. Sampai sekarang masih banyak diziarahi oleh para penziarahnya. Selanjutnya kita berziarah ke makam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa beliau? Beliau penyusun Maulid Simtud Duror. Jadi kalau kita baca Maulid Simtud Duror, yang pertama kali menulisnya beliau, yang mengubah syairnya beliau. Kalau kita kenalkan Habib Anis di Solo, Habib Anis Solo itu cucunya beliau. Jadi akadnya Al-Habib Anis ini Habib Anis bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini makanya di Hadramut Yaman. Alhamdulillah. Nah, ini kalau tentang Yaman. Terakhir, Yaman, gudang ilmu dan akhlak. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, selama saya mengikuti daurah di Hadramut Yaman bersama Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid, saya mujalasah dengan beliau, duduk bareng dengan beliau, dan saya tulis sama seperti ibu, menulis hikam-hikamnya beliau. Hikam itu kumpulan mutiara hikmah Al-Habib Umar bin Hafid. Saya tulis daripada kata-kata beliau, dan saya ajukan sebelum pulang ke Indonesia, saya ajukan Habib Umar bin Hafid. Ya Habibana, saya selama di Hadramut, saya menulis kitab ini dan mohon dikoreksi serta minta kata pengantarnya. Alhamdulillah, selama saya duduk sama beliau, saya membuat satu karya kitab bernama Kumpulan Mutiara Ulama Karim Al-Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah. Nah, ini kitabnya. Jadi kitabnya sudah saya cetak, sudah saya ajarkan di pondok pesantren saya yang ada di Purwakarta. Saya jadikan buku wajib untuk hikmah-hikmah, tazkiyatun nafas, pembersihan hati kepada Allah. Dan yang istimewanya lagi, buku ini langsung diberikan karena sambut dan tanda tangan dari Habib Umar bin Hafid. Jadi buku ini diberikan langsung tanda tangan oleh Habib Umar bin Hafid dan kata pengantarnya dari beliau. Alhamdulillah, kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi ada Arabnya, ada Indonesianya. Ini untuk memotivasi jiwa. Nah, saya buatkan ini sistematis. Bab pertama tentang ibadah, bab kedua saya tulis tentang cinta Nabi, tentang cinta, tentang akhlak mulia, tentang syukur, tentang berkawan dengan orang soleh, tentang hati, tentang taubat, tentang meninggalkan dosa, tentang ilmu, tentang zikir, tentang doa. Semuanya berisikan kumpulan mutiara Al-Habib Umar bin Hafid. Bagaimana si Ustaz belajar sama beliau? Ini beliau sedang mengajar. Nah ini, jadi beliau ini mengajarnya di masjid ataupun di pengajian umum. Ini pengajian khusus untuk santrinya di masjid. Ya, biasanya setiap ba'da asar beliau mengajar atau ba'da subuh. Nah, setiap beliau menyampaikan saya tulis di dalam buku saya. Kemudian ataupun pengajian umumnya seperti ini. Dikerjakan malam Senin malam ini pengajian. Nah, kalau beliau ceramah seperti ini, maka seluruh stasiun TV di Tarim menayangkan beliau. Jadi memang beliau ini menjadi marja, referensi ulama-ulama yang ada di Hadramut, bahkan ulama-ulama di dunia saat ini mengikuti daripada istihad beliau ini. Alhamdulillah. Nah, salah satu perkataannya beliau adalah yang dalam buku kita ini, beliau mengatakan dan taduqu halawatus shaum wala halawatul qiyam wala ladzat tilawah wala ladzat munajah wa fi qalbika syai'un ahabbu min Allah wa rasulih. Engkau tidak akan merasakan manisnya iman, manisnya puasa, manisnya sholat, manisnya mengaji, nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya. Ibu bapak gak akan mendapatkan manisnya sholat, manisnya ibadah kalau dalam hati kita masih ada yang lebih kita cintai. Apa itu? Dunia. Jadi kalau ibadah, hilangkan dunia dalam hati kita, baru kita akan merasakan manisnya ibadah. Kata beliau. Selanjutnya, la ya'rifu qadral maulid illa man 'arafa qadral maulud. Tidak akan tahu hakikat keutamaan maulid kecuali orang yang tahu hakikat keutamaan dan kemuliaan insan yang dilahirkan di bulan maulid, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita akan merasakan maulid itu kalau kita mengetahui karakter Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana kelembutannya. Setelah kita mengenal Nabi, baru kita akan merasapi daripada maulid. Maka orang Yaman itu maulid enggak setahun sekali, tiap hari dia maulid. Makanya perbanyak juga selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian terakhir, khallis nafsaka min ta'alluq bi 'uyubil akharin fa inna hadha min 'azami 'uyubika anta. Kata beliau, bersihkan dirimu dari sibuk mengurusi aib orang lain, karena mengurusi aib orang lain merupakan salah satu aib terbesarmu. Subhanallah, Bu. Ulah sibuk mengurusi aib orang lain, justru kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain, itulah aib terbesar kita. Makanya jangan sampai gajah di depan mata terketingali, sirem di ujung lautan ketingali, salah batur nu jauh ketingali, dikoreksi ke orang, tapi kesalahan diri sendiri terketingali. Maka jangan cari-cari kesalahan orang lain, muhasabah diri, introspeksi diri, dan jadikan dengan ilmu dan zikir serta taubat untuk membersihkan hati kita, insya Allah. Nah, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, saya bawakan buku ini. Bagi jamaah yang mau bukunya, silakan nanti ada yang keliling, harganya Rp50.000. Silakan. Nanti untuk infaknya, silakan nanti ada tim yang berputar di sini. Bapak ibu nggak harus ke Hadramut. Cukup beli buku ini, pelajari, baca, minimal untuk bekal anak-anak kita.
bekal untuk cucu kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bersumber dari ulama-ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang sahih. Insya Allah. Silakan, nanti ada tim daripada laskar kita yang akan berkeliling untuk membawakan buku ini. Infaknya Rp50.000. Insya Allah. Yang laki-laki silakan diputar di sini, dibantu sama ibu-ibunya, dan laki-laki sini silakan diputar. Sambil kita baca sholawat terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min hummah ilahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi ajina wa kshif jami'a dhiyati wa sulib makaida ida wantuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Tarim ya Tarim. Ayo Mucin teruskan. Ya Tarim ya Tarim. Ya Tarim ya Tarim. Syairullah
ala Nabi Muhammad. Ya, nanti bisa yang belum mendapatkan bisa nanti setelah kajian ini nanti hubungi yang ada di keliling sana. Terakhir ibadah Allah, sebelum saya pulang saya minta nasihat kepada guru saya Habib Umar bin Hafid, ya Sayyidi Ausini. Berilah saya nasihat sebelum pulang. Bekalnya apa sih? Pertama, beliau memberikan pesan kepada saya, bersihkan hati dengan taubat dan zikir. Hati ini wadahnya ilmu. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam tulisan. Maka karena hati ini wadahnya ilmu, wadahnya harus bersih. Bagaimana cara bersihkannya hati? Bitaubah wa zikir. Banyak tobat, banyak zikir. Makanya santri kalau belajar istighfar dulu, wudu dulu, sholat sunnah dulu, baru belajar. Insya Allah ilmunya akan terus dalam hati. Yang kedua kata beliau, tarku syubhat, jauhi perkara syubhat. Apa itu syubhat? Ma bainal halal wal haram, antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat. Yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi yang haram, yang remeng-remeng, yang nggak jelas hukumnya. Santri ente mandi di kamar mandi, dia sampo saha ya. Ayah sabun saha ini main pakai ya tapi beja lah. Syubhat namanya itu. Akan maling disebutnya. Perkara yang ragu, utruk, tinggalkan. Perkara syubhat. Yang ketiga kata beliau, bersikap tawadhu. Nanti kalau kau pulang ke tanah airmu, mau jadi ustaz, jadi kiai, jadi pondok pesantren, punya apa, punya ini, tetap bersikap tawadhu. Jangan sombong dengan ilmumu. Karena pinter sombong jika setan. Setan pinter deh, pinter mengelabui manusia. Ya, tapi dia nggak benar. Makanya pinter itu lahir karena ilmu, benar itu lahir karena akhlak. Maka kita butuh pinter dan benar. Pejabat oke sarua. Pejabat tidak butuh pinter ngangkul, pinter korupsi. Ya. Tapi kudu bener. Bener lahir daripada akhlak. Akhlak lahir karena ada iman dalam hati kepada Allah. Yang terakhir beliau katakan, ikramud duyuf. Kalau kita mau ditambah rezekinya oleh Allah, diberkahi kehidupannya, muliakan tamu. Makanya beliau ini kalau ada tamu ke rumahnya, sediain makanan. Makanannya makanan mandi laham, kebul didanting. Sarua jika orangnya di ruang tamu lagi disiapkan makanan. Ada nggak bu makanan buat tamu bu? Ada. Kaleng nama biskuit. Kalengnya biskuit jerokan naon? Lagi kan? Dia penipuan ya. Wah, sama seperti biskuit dibuka lagi nah. Gak apa-apa muliakan tamu. Makanya di ruang tamu khusus makanan buat tamu. Bapak, anak jangan makan nih buat tamu ya, ini buat tamu. Orang yang memuliakan tamu, maka insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pengajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Aliyah, begitu pula pondok pesantren Insanul Kamil semakin maju, semakin berkah. Dan guru-gurunya Allah berikan kemudahan, kesabaran dalam mendidik anak-anak muridnya, dan tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah berikan kemudahan kepada urusan kita, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali dari husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, nanti yang belum dapat bukunya silahkan hubungi panitia yang sedang ada di luar sana. Jazakumullah asal jaza. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.